Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Catur Medayanti dalam pembelajaran PPKN. Untuk materi yang pertama di kelas 11 ini yaitu adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke konsep hak asasi manusia, dalam diri manusia itu melekat 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, tentunya manusia itu akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Nah, sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut dengan hak asasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Nah, kita masuk ke ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. Artinya yaitu hak asasi semua manusia yang sudah ada sejak lahir. Lalu ciri yang kedua adalah universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Lalu ciri yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Artinya adalah hak asasi manusia tidak dapat diserahkan kepada pihak maupun orang lain. Lalu ciri yang keempat yaitu tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil atau politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu kita masuk ke konsep kewajiban asasi manusia. Kewajiban sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai dasar setiap manusia. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, sekarang hubungan hak dan kewajiban asasi manusia. Apa sih hubungannya antara hak dan kewajiban? Nah, hubungannya yaitu keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, di mana seseorang itu mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimiliki. Contohnya itu apa? Contohnya adalah pekerja mendapatkan upah, siswa mendapat pengetahuan. Nah, untuk hak dan kewajiban asasi itu tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena jika dipisahkan dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan suatunya pelanggaran HAM? Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran HAM, di mana seseorang itu tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Lalu adanya sikap tidak toleran. Nah, di mana sikap saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Lalu faktor eksternal itu berasal dari luar diri kita, dari orang lain. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, dalam perusahaan, para pengusaha itu yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Nah, itu dapat terjadinya pelanggaran HAM. Lalu yang kedua, faktor ketidaktegasan aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum itu tidak memberikan tindakan tegas atau efek jera kepada pelanggar HAM.
Nah, hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran HAM lainnya. Lalu, faktor yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Contohnya itu apa? Contohnya adalah meretas akun atau data dari orang lain. Lalu, faktor yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, hal ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya apa? Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Contohnya, adanya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa jadi pembunuhan. Lalu pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu ringan, di mana pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Walaupun ringan, kita itu tidak boleh melakukan pelanggaran HAM. Lalu yang kedua yaitu berat, pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Contohnya bisa tadi pembunuhan. Nah, ini kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kerusuhan Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984, di mana keputusan majelis hakim itu terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa. Seluruhnya sudah dinyatakan bebas. Lalu kasus yang kedua adanya penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli tahun 1996, di mana keputusan majelis hakim terhadap kasus ini itu menetapkan 4 terdakwa yang dinyatakan bebas dan 1 terdakwa itu divonis 2 bulan 10 hari. Kasus selanjutnya yaitu penembakan mahasiswa Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Nah, di sini Mahkamah Militer itu yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa itu divonis 2 sampai 5 bulan penjara. Dan 9 orang terdakwa lainnya divonis penjara 3 sampai 6 tahun. Lalu kasus selanjutnya yaitu tragedi Semanggi yang terjadi 2 kali. Untuk tragedi Semanggi yang pertama itu terjadi pada tahun 1998 yang mengakibatkan 6 orang mahasiswa tewas. Lalu tragedi Semanggi 2 yang terjadi pada tahun 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Kasus lainnya yaitu penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998, di mana kasus ini 23 orang itu dinyatakan hilang. 9 orang di antaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan. Sampai saat ini kasus ini belum terselesaikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu sangat penting. Karena apa? Karena hak asasi manusia itu merupakan hak dasar, hak pokok yang melekat pada diri kita. Jika kita sadar terhadap asasi manusia, berarti kita itu bisa menghormati hak asasi orang lain. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas-tugas yang terkait dengan materi. Saya akhiri, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.